Betulnya sebelum kita ngomongin race hari Minggu nih Mas Joni, ada satu hal yang menarik banget. Asli, 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 asli. Aku bingung sih. Tapi nanti ya, ini kita akan ngomongin Akosta khusus buat di hari Minggu nih. Oh, jadi sempat ada namanya Davide Brivio juga Itu. ya, karena sebetulnya yang satu nama yang udah kedengeran adalah hai, selamat datang di Pedok Talk. Sebelumnya aku dan juga Mas Joni Lono Mulia harus bilang minal aidin Aidin wal wal faizin faizin. asik. Mohon maaf lahir Lahir batin dan Mas Joni. batin. Mudah-mudahan Pedok Kru juga liburannya udah seminggu, Iya. semuanya bisa berkumpul dengan keluarga, terus semuanya menyenangkan dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik Amin. lagi, nggak julid lagi ya Mas Joni ya, Nggak amin, julid amin, amin. lagi. Tapi nggak bisa sih, paling seminggu nggak julidnya, abis Iya, itu juga, abis kelarin betul. kita ngomong ini udah julid lagi nih. Setuju. Tapi kita mau ngomongin ini Mas Joni, harus aku jelaskan dulu. Jadi mohon maaf kita belum bisa gabung nih berdua Betul. ketemuan karena Iya. memang sebetulnya tadinya aku pikir Mas Joni kan tadi malam siaran nih di Trans Iya. 7. Jadi aku berinisiatif untuk udahlah kasihan kan race mulai jam 2 kelar jam 3. Mas Joni Betul. tuh rumahnya Pedokru bukan di Jakarta tapi di Bogor. Artinya aku tuh udah mikir tuh emang anak overthinking kan aku tuh ya. Jadi nanti Mas Joni pulang dari studio di Trans 7 ke Bogor, rumahnya Mas Iya. Joni di Bogor itu minimal sejam, nyampe rumah jam 4. Kalau misalnya kita mau syuting pagi-pagi di Ducati Indonesia, biasanya nanti Mas Joni harus berangkat jam berapa, nggak istirahat. Dan aku pikir masih cuti bersama juga. Betul, Makanya betul. aku jelasin dulu kenapa kita harus jarak jauh Mas Joni di mobil dan aku juga ada di depan pintu. Ya karena aku tuh anaknya emang overthinking, suka kasihan sama Mas Joni. Karena aku pikir ngapain lah ke Jakarta lagi kalau Mas Joni juga cuman buat syuting sama aku gitu kan, Iya. toh kita bisa melakukan dengan jarak jauh gitu. Jadi aku kasih disclaimer dulu buat Setuju, kalian setuju, yang setuju. biasa suka gitu, aduh suaranya ini ya namanya juga online. Jadi kalau ada kekurangan sebelumnya mohon maaf. Oke, Iya. gitu. Nah, Mas Joni, kita Ya. mulai dulu Pedok Talk hari ini dengan kita kasih bumper dulu. News Flash. Ini dia. Jadi di Amerikas GP kemarin dramanya banyak banget. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke Ya, race-nya nih betul. Mas Joni, ada satu hal yang ternyata mengejutkan juga. Soal Lin Hmm, Jarvis yang Mas Joni sih bilang, harusnya Lin Jarvis itu diganti. betul. Kan kejadian deh beneran gitu ya. Setelah 26 Tahun. tahun, Mas Joni sih, iya 26 tahun loh. 26 tahun dia bersama Yamaha. Tapi memang meskipun kadang kita suka ada gemesnya gitu ya Ya, sama Lin Jarvis. Karena ya satu hal sebenarnya bukan salahnya Lin Jarvis juga, tapi betul. lebih karena culture kerja di Jepang yang memang lama gitu ya Mas Betul, Joni. betul. Tapi akhirnya dia mundur. Sebenarnya lebih karena usia atau memang karena ini adalah bagian dari reformasi Yamaha untuk bisa menjadi lebih beda lagi sih Mas Joni. Kalau menurut Mas Joni gimana? Saya melihatnya justru memang ya apa yang kita lihat angkatan Lin Jarvis ini sebenarnya kan tinggal dia seorang, Jeng. Dan sepertinya kalau pemain Iya ini benar. jalan terus, dia ntar bisa nyaingin Carlos Espeleta, Jeng. Ya makanya sepertinya mungkin Espeleta juga bilang, udah kamu mundur deh, ntar daripada kamu nyusul aku kan aku jadi kalah pamor. Nah, enggak, itu bercanda. Tapi pada intinya, sepertinya sih Lin Jarvis kan udah mulai agak ya kehilangan touch-nya lah karena mungkin usia dan sekarang juga sistem pembibitan, sistem rekrutmennya juga makin baru, kemudian juga Lin Jarvis sepertinya juga udah sedikit istilahnya ya tabe juga lah apa kapok gitu dengan benernya kan ide gagasan dia untuk mengintegrasikan Eropa, Yamaha, Europe dengan Yamaha Jepang itu kan dari 2018 Jeng. Dan Jepang. bahkan itu sebenarnya Betul. dia ingin ingin mengejawantahkan apa yang diinginkan Valentino Rossi, tapi ya problemnya itu tadi bener Jeng, kultur di sana nggak bisa. Dan juga lagi-lagi problemnya adalah kadang-kadang dari Yamaha-nya ngapain sih ngembang-ngembang kayak gini, tau gini aja udah kenceng gitu, artinya ada Ya. overconfidence juga dari Yamaha. Dan sepertinya dengan kondisi sekarang udah mulai ada titik nih yang mulai kolaborasi, ada Eropa, ya harapannya sih mungkin ini yang muda-muda ini akan meneruskan atau lebih agresif lagi sehingga Yamaha kembali ke istilahnya
ya rel kemenangan lagi. Cuman memang belum ketahuan nih siapa Mm-mm. penggantinya, meskipun santer ada yang bilang katanya nanti dari internal Yamaha yang saat ini wakilnya Lin Jarvis, tapi ada juga yang bilang katanya ya itu ke David Brivio yang saat ini menangani Trackhouse Racing. Trackhouse. Iya, Oh, jadi sempat ada namanya Davide Brivio juga itu. ya, karena sebetulnya yang satu nama yang udah kedengeran adalah Paolo Pavesio. Nah, dia Iya, itu sekarang jabatannya adalah Marketing and Racing Department Director untuk betul. Yamaha Eropa gitu. Tapi Iya. berarti ada kemungkinan Davide Brivio juga Ada nih ya? Jeng, karena kalau pemain kita Hmm, lihat kontraknya pun udah di expose berapa lamanya bersama Trackhouse Racing. Bisa ya, aja, ya artinya mungkin betul. 1 tahun, kemudian dia mungkin menerima tawaran, dan kalau kita melihat ya Hmm, kinerja Davide Brivio pun sebenarnya kan udah barengan dengan Lin Jarvis, artinya lebih mengenal, lebih paham. Itu pertama. Yang kedua, paham. Davide Brivio udah kemana-mana nih, ke Suzuki, kemudian Mm-mm. juga sekarang ke Trackhouse dan bahkan ke F1, artinya sudah bisa melihat apa sih yang diinginkan Yamaha sebenarnya nih, dan dengan kultur baru ini saya rasa Mm-mm. Mm-mm. ya mungkin kalau umpamanya boleh milih, Davide Brivio lah sosok yang sebenarnya layak untuk menggantikan Lin Jarvis. Betul, kalau Lin Jarvis sama Davide Brivio tuh duet yang sangat maut ya, kayak Iya. Johnny Lono sama Lucy Briono, Ini. asik. Jadi, karena mereka berdua inilah yang sebetulnya berhasil menarik seorang Iya, Valentino Rossi yang waktu itu udah 3 kali juara dunia di Honda. betul. Siapa coba yang mau ninggalin Honda waktu itu ya kan? Betul, Dia lagi betul. kuat banget, terus udah gitu juga Rossi ngerasanya udah 3 kali juara dunia, lo Iya, bisa nawarin apa gitu kan? iya, Tapi mereka berhasil menarik Valentino Rossi. Dan kalau misalnya, aku tuh juga gini deh, aku tuh gemes banget gitu ya ngelihat orang-orang yang komen Mas iya, Joni, alah Lin Jarvis emang udah tua sih, apalah lalala, segala macam gitu. Iya betul, betul gitu. Dia tuh kadang suka bikin gemes gitu. iya, Tapi kita nggak boleh menutup mata dari prestasi yang sudah dia berikan untuk Yamaha. Karena betul. kalau menurut aku, kita tuh juga harus tahu nih sebelum julid ya, kita harus tahu juga di bawah Lin Jarvis. Jadi Rossi ini berhasil jadi juara dunia tahun 2004, 2005, 2008, 9. 2009. Iya, 4 4 kali. kali. Abis itu ada Jorge Lorenzo jadi juara dunia tahun 10, 2010, 2012, dan 2015. 2015. Iya, Abis itu Marc Marquez tuh mendominasi dari tahun 2013 sampai 2019, tapi Yamaha bisa jadi juara dunia lagi lewat Fabio Quartararo di 2021. Jadi total Lin Jarvis ini di bawah iya, kepemimpinannya berhasil memberikan 8 8. kali gelar juara dunia buat Yamaha. Benar. Jadi Betul. kalau ada yang julid, bisa nggak ngasih satu Satu, aja dulu deh iya. ya kan. Nah kalau nggak bisa gitu ya coba ditahan-tahan kalau mau julid ya Mas Joni ya Iya, gitu, apalagi cuma di komen-komen dong. Nah jadi menurut aku juga sebelum Lin Jarvis ini mundur, kita kan juga sangat mengagumi Lin Jarvis dari beberapa sisi ya, kayak waktu itu iya, ingat gak sih Mas Joni, betul. dia bilang soal sprint race. Nah Dia itu nggak kita setuju sepaham banget, banget sama betul. dia karena dia sama kayak Mas Joni Iya, sama aku gitu ya. Jadi betul. kenapa sih harus harus sprint race, dan dia juga sangat diplomatis tapi juga bukan yang berapi-api dan bikin panas Iya, orang. Jadi di bagian untuk dia bisa menjelaskan sesuatu, mengutarakan pendapatnya itu sangat diplomatis. betul. Jadi enak gitu didengarnya. Dan setelah dia mengatakan dia akan mundur, dia udah ngasih legacy dia Mas Joni. Fabio Quartararo udah Kontraknya kontraknya aman 2 betul. tahun sampai 2026. Iya, Terus tim satelit juga iya, katanya udah lagi aman nih, aman, betul. ya kan? Jadi sebelum dia mundur, dia udah kayak paving the way gitu ya. Kayak udah nih gue udah siapin sebelum gue mundur tinggal dijalanin. Betul, Jadi betul, tuh betul. sebenarnya kualitas yang sangat bagus banget Dari sih. seorang Lin Jarvis. Ngomong-ngomong nyambungin dikit. Pramak jadi nih. Kok Lin Jarvis sudah bilang kayaknya emang beneran pasti dapet satellite timnya. Jadi beneran Pramak nih. Karena si VR46 katanya udah enggak. Ya, Grace ini udah tanda tangan kan. betul, betul. Gimana Mas Joni? Saya melihatnya lagi-lagi ini faktor finansial dan ekonomi, Jeng. Karena sepertinya nih Mm-mm. Pramac yang sudah jadi benchmark sebagai tim pabrikan B Ducati, ini tidak bisa, istilahnya nggak bisa gerak kemana-mana gitu. Dalam artian sponsor. Dan Oh. sponsor ini tentu kan Mm-mm. Mm-mm. benar-benar istilahnya kunci nih untuk pengembangan baik itu tim, kemudian juga promosi, dan juga ini istilahnya kesinambungan tim ke depannya. Nah, menjadi problem adalah sekarang Oke. ya jagoan dia yang saat ini ada di Jorge Martin, tahun depan kan
udah resmi, ngapain Nggak gua mau. mau Mm-mm. Pramac pakai Yamaha atau pakai Ducati, target gua tim pabrikan. Dia keluar. Nah dari sini tentu dia mikir-mikir, wah bintang gua kagak ada, baru ada Aldeguer. Aldeguer tentu Mm-mm. masih butuh pembuktian. Nah seandainya mungkin dia masih punya Ya. Jorge Martin, saya yakin dia tetap akan bertahan dan bisa mendapatkan sponsor yang lebih banyak. Dan persoalannya adalah itu, Oh. seandainya dia menggunakan Hmm. motor pabrikan, biayanya itu loh Jeng, untuk leasing dan juga pengadaan spare partnya pasti lebih mahal Paham. ketimbang motor istilahnya spek tahun sebelumnya. Apalagi dia dua-duanya Ya. nih spek pabrikan. Nah ini Ya. pembalapnya, Ya. Ya. ya kalau pembalapnya Oh. mediocre pasti sponsor pun aduh ragu nih, mendingan ke tim mana Ya. nih yang benar-benar pembalap bagus. Nah sepertinya pemikiran Oh. ini yang membuat Pram Racing, Hmm. meskipun kata Gino Borsoy itu mungkin masih terikat kontrak 2005 sampai 2006. Nah, sepertinya kalaupun Iya. pamannya tidak jalan di tahun depan dan tahun berikutnya, mungkin Pramac Racing akan menjadi tim satelit Yamaha di 2007 berbarengan dengan penerapan regulasi bareng, Jeng. Itu yang sampai disebutin nama Ah, Quartararo oke. kan. Kenapa saya memutuskan? Karena tawaran lebih Mm-mm. bagus selain harga kontrak lebih mahal, dan santer katanya ada bocoran kabar si Quartararo sudah mencicipi istilahnya gambaran mesin Yamaha untuk 2027 Jeng. Yang saya ingat nggak ada yang bilang kabar Hmm. V4, kata pakai V4, dan itu Quartararo memang belum bilang, tapi pada Ya. saat kemarin di Portugal yang seharusnya melakukan pengetesan untuk seri tes Tes. yang untuk di Amerika ini tidak jadi karena hujan, tapi katanya Yamaha berkat marmor ini udah ada gambaran kan, udah kayaknya sih udah dapat istilahnya kisi-kisi tahun 2027 itu seperti apa. Nah Yamaha udah memisahkan mesinnya katanya. Mm-mm. Quartararo yang sempat keceplosan ngomong terus akhirnya, tapi masih proyek rahasia sih itu salah satunya Jeng. Nah kemungkinan Pramac kalau kan, kalau Oh. kata Gino Borso itu masih terikat 2 musim 2005 2006. Kalau pamannya katakanlah tidak dapat pembalap bagus di 2005 2006, sepertinya dia akan milih bergabung dengan Yamaha yang katakanlah speknya akan mungkin setara, harga leasingnya juga pasti akan lebih murah karena kan sama-sama motor baru, dan Ya. syukur-syukur kalau pamannya di Mm-mm. saat 2027 ini mesin yang dikembangkan Yamaha langsung gacor Jeng. Bener, tapi sebetulnya kalau V4 atau enggak, tidak dalam waktu dekat Belum, sih kayaknya ya Mas belum, Joni ya belum. gitu. Mungkin nanti kayak kata Mas Joni gitu, nanti di 2027 sepertinya gitu Iya, ya. Karena memang soal mesin baru ini udah kedengeran, tapi nggak yang nanti tiba-tiba di Circuit of di Amerika jelas sudah enggak gitu iya, ya, enggak di Harris gitu tiba-tiba dia pakai enggak, V4, enggak. kayaknya sih enggak Betul. gitu karena pasti masih menunggu enggak dalam waktu dekat gitu. Nah terus udah gitu informasi selanjutnya adalah tentang Dovizioso dan juga ada ini kok yang bisa dua-duanya gitu ya, Kompak ya? rekan satu tim dulu Dovizioso dan Danilo juga ada Danilo Petrucci. Petrucci Aduh. yang mengalami kecelakaan. Ini gara-gara mereka latihan motocross juga ya Iya, Mas latihan Joni ya motocross. dua-duanya. Kalau pemain dari Petrucci bilang katanya Mm-mm. sempat salah, kirain ini buat ngerem, katanya malah neken gas, akhirnya kaget lontang. Nah, kalau Dovizioso tuh kayaknya Kebayang nggak? lontak takbiran tuh dia Ah, tuh, kayaknya merayakan iya takbiran, iya iya udah iya puasa iya. sebulan penuh jadi menang, ah lupa diri. Ya enggak bercanda. Tapi ya, itu dia. Pas aku baca ceritanya tentang Danilo Petrucci, aku bilang, lah Danilo Petrucci aja rem sama gas dia bisa lupa. Gimana Lucy Betul. Wiryono? Udah nggak usah aneh-aneh deh gitu ya. Mendingan kita komentarin mereka aja gitu. Aku takut gitu kan. Danilo Petrucci tuh udah jadi rider MotoGP. Betul. Masih bisa salah juga gimana kita Mas Joni, ya kan? Nah, tuh dia. Nah, jadi itu adalah info-info singkat dan lengkapnya. Dan kita abis ini akan lanjut lagi. Kita ngomongin langsung yang paling dramatis Paling sejauh ini race-nya iya, gitu kan betul. di America's GP. Amerika GP. Masih di Paddock Talk, masih ada saya di depan pintu dan juga ada Mas Joni Lono Mulia berada di mobil ya. Jadi buat yang baru aja bergabung, ini masih cuti bersama hitungannya, makanya aku juga Betul. nggak tega nyuruh Mas Joni untuk datang. Oke, jadi udah terima aja dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi kita langsung mulai nih Mas Joni. America's GP ini sebetulnya di sini sudah mulai berasa. Emang tapi aku bias sih kayaknya. Udah berasa nih kayaknya aroma-aroma Liberty Medianya udah kenceng nih gitu. Soalnya Iya, Amerika banget ya kan. Dimulai betul. dari opening tim ala cowboy. Terus udah Iya. gitu
Pertamina Enduro VR46 tuh si Fabio Di Gia sama Marco Bezzecchi datang ke Houston Houston Rockets. Rocket. Terus apalagi Mark Marquez. Trackhouse sudah pasti lah ya itu Mark kan. Marquez jeng. Mark Marquez. Iya. It call Pakai Austin, cowboy but ya kan. I call it home katanya. Oh, Anjrit. sedap. Terus Fabio Quartararo juga satu satu tim di boxnya Di dia gitu ya. boxnya. Keep Austin Weird udah pakai bucket Iya. hat warna-warni gitu kan. Betul. Jadi emang kayaknya udah bener-bener pol-polan gitu. Meskipun sebentar Mas Joni, kemarin kok nggak ada Riders Fan Parade sih? Apakah mungkin? Soalnya kan waktu itu di Qatar juga nggak ada. Terus Iya. aku memperhatikan nih, kayaknya biasanya kalau nggak ada fan parade itu karena penontonnya di tribun tuh Dikit. nggak penuh. Betul. Bener nggak sih? Setuju. Kemarin di Kotas gitu juga nggak? Di Kotas Karena yang itu. Sabtu itu dan kemarin itu sebelum MotoGP memang masih ya cerencang kalau kata orang Sunda tuh jarang-jarang yang baru pas mau balap Jarang-jarang. iya start balapnya baru rame jadi rasanya memang ya Oh, MotoGP masih belum seperti F1 langsung diterima dengan F1. umum Bener-bener. oleh Mm-mm. warga Amerika. Dan satu hal lagi karena memang Mm-mm. saat Mm-mm. ini Amerika itu kalau umpamanya ada lokal hero di MotoGP, saya yakin itu akan rame jeng. Makanya saat ini kan belum ada. Ya beruntung udah ada Trackhouse meskipun agak sedikit prematur. Kalau mungkin tahun lalu Mm-mm. kemudian digabung dengan sekarang mungkin akan lebih bagus. Dan satu hal lagi Ya, jeng sebenarnya kan kemarin itu dengan rame Liberty Media, kemudian Dorna kan mengadakan press conference yang menurut saya ya, itu belum menjawab istilahnya keingintahuan nanti seperti apa leburnya. Jadi tetap masih ya. agak sedikit ya hati-hatilah memberikan jawabannya dan bahkan kalau saya melihat kan mereka akhirnya menjelaskan dealnya nanti di akhir tahun nanti akan dijelaskan lagi. Artinya bahwa prosesnya ini masih Mm. istilahnya waktu panjang dan bahkan Ongoing ya. dalam Mm-mm. Mm-mm. pemberitaan-pemberitaan di luar negeri, ya proses ini tidak serta-merta langsung Liberty mencaplok Dorna dan bahkan jangan Ya, samakan Liberty Media ini dengan di F1. Kalau di F1 itu karena Bernie Ecclestone memang menjual semua sahamnya. Jadi benar-benar artinya lepas betul, tanggung betul. jawab. Nah sementara untuk di Mm-mm. MotoGP ini keluarga Carlo Espeleta and the gang masih pegang 14% saham dan 14%. Ya, bahkan betul. masih jadi CEO. Dan itu sebabnya pada saat Mm-mm. kemarin ditanya, terus gimana ntar kalau Liberty Media megang? Apakah MotoGP dan lain-lainnya berubah? Oh enggak. Liberty Media itu ngambil semua yang saat ini ada. Ya MotoGP, WSBK, kemudian ajang-ajang pembibitan, Red Bull Mm. Rookies Cup, ATC, British Talent Cup. Jadi mereka akan seperti itu dan Ya, bahkan Moto2 masih akan digelar. Jadi saya rasa kalau Espeleta akan tetap bertahan. Nah, cuman tinggal proses ini kan masih menunggu payung hukumnya nih. Itu sebabnya ada ya, proses. betul. Apakah ini terhitung istilahnya istilahnya menguasai event tersendiri di bawah satu Liberty Media dan memonopoli? Apakah ini boleh? Karena kan kasus sebelumnya pernah kejadian di saat Bernie Betul. Ecclestone 2007 itu Bridgestone. ya ingin mengakuisisi MotoGP, tapi kemudian karena dia Ya. udah ada F1 gagal, harus melepas salah satunya, makanya Mm-mm. dilepaslah si Mm-mm. MotoGP. Jadi sepertinya Mm-mm. sampai nanti akhir bulan April ini proses yang ini masih istilahnya ya belum belum oh ya Liberty Media pasti masih akan ada hal-hal yang mungkin mengejutkan. Siapa tahu nanti ntar MK-nya itu payung hukumnya di sana bilang oh nggak boleh nih, bisa akan kejadian seperti itu. Makanya Mm. kemarin tuh agak sedikit kurang puas gitu melihat press conference yang dilakukan oleh Dan Rosomondo, Carlo Espeleta dan juga Carmelo Espeleta. Mm-mm. Mm-mm. Itu jeng. Kurang menjawab lah ya gitu. Tapi sebenarnya Betul. sih intinya memang nggak ada perubahan apa-apa sejauh ini karena Dorna sendiri masih akan tetap menjadi operator lah gitu ya. Iya, Jadi istirahat. secara regulasi Betul. semua mekanisme untuk pelaksanaan tuh masih ada gitu. Jadi gara-garanya Mas Joni, ya kan aku jadi Hmm. tertarik ya soal financial ini. Jadi memang sepertinya iklim bisnis itu sekarang sedang ramai gitu ya. Lagi trennya adalah perusahaan besar seperti Liberty Media, dia harus nambah portfolio nih gitu. Kalau dari Iya, sisi bisnis nih, dia harus nambah portfolio, terus udah gitu dia udah punya F1 dan sudah terbukti. Nah, kan Liberty Media ini juga perusahaan yang sudah IPO. Udah sahamnya bisa dibeli secara umum. Nah, salah satu aturannya nih, ini intermezzo dikit, jadi dia tuh harus nambah portfolio supaya kita nih yang punya sahamnya, aku nggak punya sahamnya, belum belum beli. Kalau kita yang punya sahamnya, jadi tertarik gitu kan, wah ini bener nih, dia berarti akan nambah lagi bisnisnya yang lain dan berhubung dia tidak punya knowledge-nya,
untuk memanage MotoGP, dia tetap mempertahankan Dorna sebagai operatornya gitu. Jadi founder itu biasanya sih sekarang nggak akan ditinggal keluar gitu Iya, kayak nggak Bernie ditendang gitu Ecclestone gitu. langsung, Apalagi betul, betul. enggak, Iya, apalagi sebenarnya F1 itu memang waktu itu memang lagi ada masalah iya, dalam tanda kutip gitu ya, terlalu berni, ya nggak betul, sih? betul. Sementara Dorna ini baik-baik aja, MotoGP tuh bagus kok, cuman kurang dibedakin aja gitu ya, nanti Mas Joni Iya. intinya gitu. Nah, gitu analoginya. Nah, yang paling menarik kemarin selain Amerika banget tadi aku bilang, oh ya aku tambahin ada NASCAR juga kemarin, tiba-tiba ada Ini mobil NASCAR betul ya karena kan? kan track house-nya Oh, naskar banget yang iya iya. Iya iya benar benar benar. Ya itu kan home race ya track house ya kemarin betul. ya. Nah, salah satu yang menarik perhatian aku di sesi hari Jumat, jadi ternyata kita kan pernah bikin episode ya Mas Jody menjelaskan tentang peraturan regulasi untuk bisa masuk ke Q2 Iya, langsung atau masuk betul. Q1 dulu. Heeh. Nah, jadi buat yang belum tahu udah ada episodenya di Pedok Talk, jadi kalian bongkar aja di situ. Nah, yang menarik adalah Frankie Morbidelli Ini langsung masuk ke Q2 setelah betul. sekian lama dari Iya, Silverstone 2023 ya. betul. Kayaknya dia terakhir masuk Betul, betul. straight ke Heeh, Q2. heeh. Dan ini luar biasa, ini top 10-nya. Jadi Jorge Martin juga langsung masuk udah Masuk pasti ya. Viñales yang udah finale. strong dari hari Iya, Jumat sampai hari Minggu akhirnya dia juga menang. Nah ini sangat strong. Dan termasuk juga ada si Pertamina Enduro VR46 Racing iya. Team yang juga langsung masuk ke Q2. Iya Nah dua. sementara di hasil praktis di hari Jumat, ini tim Japanese Cup ada Fabio Quartararo, Alex Iya, Rins, Zarco, semuanya Mir, Marini, Nakagami. Semuanya berenam berenam di di bawah semua. bawah Ya semua. kan? Aduh. Asli ini sedih banget. Nah, yang menarik juga kalau dari Kotas ini di hari Jumat dan juga di hari Sabtu kualifikasi nih Mas Joni. Kalau menurut Mas Joni apa yang paling menarik perhatian dari sesi Jumat deh sebelum kita masuk ke sprint nih Jumat terus Sabtu kan kita masih ada free practice 2 juga. Menurut Mas Joni apa yang menarik dari hari Jumat? Saya Udah lumayan kelihatan belum? Kalau Aprilia tuh ya cakep itu banget. Jang, saya selalu bilang Jang, Aprilia itu akan bagus di bulan April Jang. Dan ini bulan Akan cocok logi. April. Enggak sih, tapi memang satu hal adalah kalau kita melihat kan si Hmm. sirkuit Kotasnya tuh baru diaspal Jang di beberapa bagian. Ini agak Iya menyulitkan benar-benar. dan bahkan Yes. si orang Pirotara masuk Hmm. pun sampai bingung. Kenapa? Karena di bagian aspal itu masih mengeluarkan istilahnya pori-pori itu masih mengeluarkan minyak. Makanya agak licin. Iya, Dan ini benar. karakter Benar. sirkuit seperti ini ya bukan ya hasilnya bukan jadi bukan Ducati, bukan juga KTM, tapi cocok buat Aprilia. Satu itu dan kedua kalau Yang pamannya agile. iya dan kalau pamannya mungkin ada yang melihat di tikungan 10 yang begitu bumpy, kalau kita melihat Mm-mm. bagaimana Peko Bagna yang ngelibas, Mark Marquez ngelibas, itu benar-benar motornya tuh sampai istilahnya boncingnya tuh kelihatan sekali Jang sampai pembalapnya tuh harus Ya, benar-benar. membuka istilahnya melepas gas. Nah kalau melihat Amerik Ya. Vinales kemudian Raul Fernandez di tikungan 10 itu mereka mulus-mulus aja makanya akhirnya ya dia berhasil mencetak waktu tercepat mematahkan rekor yang sebelumnya dibikin Jorge Martin dia bikin menjadi 2 menit ya sekian detik itu luar biasa saya rasa dan Kecil, kecil banget. betul dan saya sempat sempat kemarin tuh berpikir wah ini gila nih Maverick Vinales nih kalau sampai ini dan sampai saya bilang ini ada 2 nih kalau kejadian Maverick Vinales juara berarti dia misi untuk ya berbagai rekor kejadian. Satu lagi yang saya sempat duga adalah Marc Marquez kalau dia tampil bagus, Hmm. widih ini benar-benar sebuah rekor yang istilahnya anti teori nih antara keduanya. Sementara Marc Marquez sudah pernah menang, sementara Maverick Vinales ini kan wakil yang belum pernah menang. Bayangin, MotoGP Betul. Amerika 2013 sampai kemarin itu cuma dimenangi sama 3 orang doang. Ya kemudian kan Iya, pembalap benar. pembalap MotoGP ada 22 orang, 19 orang pasti pada Cuma nafsu. 3. Betul. Nah, Benar. Jadi itu. jadi ini statistiknya nih, kita masih kasih tahu ya Mas Joni ya. Emang kenapa sih Kotas tuh kenapa sih Mark Marquez dibilang sheriffnya kota, Iya, penguasanya iya. Kotas katanya ya. Jadi sebetulnya rider yang paling banyak menang di Circuit of the Americas adalah Mark Marquez. 7 kali. Ya, Terus MotoGP, itu di kelas MotoGP semua. MotoGP Alex semua. Rins itu ada 2 kali kemenangan di MotoGP, 1 kali di Moto2. Terus udah gitu, yang factory yang paling banyak menang di sini adalah Honda, Honda. 8 kali. Iya, Gila ya, Ducati cuma 1 kali, 1 kali. Suzuki 1 kali. Iya. Benar. Nah, ini Honda itu 8 kali menang di Circuit of the America sejak 2012. Ya nggak sih? 13. Ya. 2013 Mark Marquez Iya. kan, 2013 sampai 2018 18.
Ada Rins ada Rin, 2021, udah satu benar. Honda lagi kan Mm-mm, 2020 COVID, benar. 2022 Enya Bastian Mm. ini kemarin Ini Rins, Bastian ini. kemarin Rins pakai Iya, Honda, betul. betul betul. Ah, bener. Nah, best finishnya Aprilia itu di Circuit of the Americas adalah posisi keempat. Itu Empat, juga di tangannya Maverick Vinales iya tahun 2023 betul. gitu. Udah gitu. Nah, yang sekarang kita ngomongin kualifikasi nih, Mas Jody. Ya, Kualifikasi, tadi Mas Jody udah mention bahwa sebenarnya Jorge Martin udah langsung uh, keluar tuh. Wah, Jorge Martin iya, memecahkan lap jangan record. rekornya Peko. Maverick Vinales, iya Iya, Maverick Vinales dong, langsung. iya. Oke, kamu Oke. segitu, hold my beer, aku kejar lagi. Dia lagi langsung matahin rekornya Jorge Martin ya Jorge kan. Martin. Dan dia akhirnya pole position. Position. Nah, kemarin aku juga sempat Jorge Martin nih kayaknya kandidat yang kuat banget Iya, selain melihat Maverick Vinales juga. betul, betul. Tapi Jorge Martin sempat jatuh 2 kali di kualifikasi di Q2. 11 dan Itu kan 18 ya betul. ilah ini iya makanya. Nah, dan ini starting grid-nya Mas Joni sendiri pendapatnya untuk melihat starting grid kemarin di sprint dan juga di race hari Minggu gimana? Ini kan Maverick Vinales ada di pole position, Pedro Acosta ada di P2, itu juga mengagetkan banget. Mengagetkan Marc betul. Marquez ada di P3, ada Peko Bagnaia posisi 4, Enea Bastianini 5 dan Jorge Martin. Nah, sebenarnya dua row terdepan ini aku ngelihatnya udah langsung memprediksikan ini aku pusing pasang prediksi di MotoGP Guru karena ini gimana? Betul, betul, betul. Iya nggak sih? Nah, nyangka nggak Pedro Acosta bisa P2 kemarin di grid? Saya kaget karena menurut saya pikir ya bakal istilahnya dia masih ya P3 lah paling mentok gitu. Ternyata Ah, ah. dia kemarin Iya, iya, tampil iya. luar biasa dan istilahnya tuh yang bikin saya kaget lagi lah ini pembalap yang sebelumnya lebih lama di KTM dan mengembangkan ini kemana? Maksudnya Brad Binder, Jack Iya, Miller, Binder sama Miller Binder sama Miller mana? kan dia tidak lolos Q, dia Miller Iya, harus Q1 dulu, Binder malah nggak lolos. Dari situ saya jatuh melihat, kan? lah Iya. buset nih, jangan-jangan nih, ya sampai saya berpikir nih, jangan-jangan tahun depan ini fix Acosta ke pabrikan, ke KTM Iya. Factory Racing, tahun depannya dia bakal menjadi pembalap utama, istilahnya menggeser Brad Binder, yang notabene Brad Binder tuh kontraknya Mm-mm. sampai 2026 loh. Karena 2026. betul, Betul, berat hasilnya betul. sangat luar biasa. Jadi saya pikir Mm-mm. ini Pedro Acosta bukan cuma ancaman buat pembalap non KTM, tapi juga ancaman serius buat KTM-nya sendiri gitu loh, Jong. Asli, 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 asli. Aku bingung sih. Tapi nanti ya, ini kita akan ngomongin Acosta khusus buat di hari Minggu nih, Mas Oke, Joni. Nah, oke. ini adalah sprint podiumnya. Ini Nah, podium. sprint ini juga salah satu yang aku emang akhirnya, ini impian kita berdua Mas Joni. Betul. Aku masih ingat dari tahun 2019 kita berdua udah Maverick Sampai kapan sih Maverick ya kapan? ampun Iya, kapan sih ya kan kamu mau betul. fight sama siapa Marquez siapa segala macam ya kan gitu kita udah karena kita berdua tuh tahu Maverick Vinales adalah seorang rider yang amat sangat bagus Bagus, betul. tapi kok ya nggak meletek-meletek gitu ya bagus kalau di tes atau misalnya lagi praktis, Iya, lagi iya. kualifikasi so-so gitu ya. Race apalagi giliran di depan ya begitu gitu Begitu, kan. Jadi kayak betul. gemes gitu. Nah, tapi akhirnya dia udah lapol terus menang kemarin di Iya, sprint ya kan jadi back to back win dong dari betul. Portimao kemarin terus udah gitu dia menang lagi kemarin di Circuit of the Americas ini adalah sprint podiumnya Maverick Vinales ada Marc Marquez di P2 dan juga ada Jorge Martin di P3 nah ngelihat podium di sprint kemarin menurut Mas Joni race-nya sendiri sprint gimana cukup seru nggak? Saya melihatnya justru kemarin itu sebenarnya memang lebih ke start yang bagus dari Maverick Vinales. Iya Kemudian di banget. belakangnya ini yang akhirnya ribut sendiri nih. Hmm. Acosta, Marquez, Martin ini ribut sendiri yang akhirnya membuat Maverick Vinales itu benar-benar kabur sekabur-kaburnya dan bahkan ya saya sempat Ya. kaget. Buset, kemarin waktu Portugal, Maverick Vinales itu kan berbagai macam masalah. Dan bahkan waktu menang Mm-mm, mm-mm. sprint race-nya aja kayak dapat durian runtuh karena Peko Bagnaia melakukan Iya, kesalahan. iya, Terus di balapnya dia iya, kesenggol betul. kucing, makanya dia jadi crash di titik pertama. Nah, kemarin Kenapa tuh kesenggol kucing deh saya terus? kaget. Dia Mm-mm. pole position, kemudian dia startnya itu benar-benar whole shot, dia Keren. langsung memimpin pertama, dan dia tidak satu sekalipun kehilangan lap leadingnya saat kemarin di 10 race. Dan saya pada saat lihat, wah ini sih Mm-mm, udah mm-mm, mm-mm. jadi ini seorang Maverick Vinales menang sprint dengan sempurna. Dan itu kan gara-gara Ya, ya Marc Marquez kemudian membayar istilahnya perlawanan Acosta dan kemudian juga
Martin yang sebenarnya coba-coba untuk bertarung dia tahan, ya udah deh lebih baik 3 karena dia itu ngukur kemarin lah lawan gue di belakang ini nih gue ngitung lebih bagus. Jadi seandainya Ya, ya. ya kemarin itu mungkin baik Pedro Acosta, Marc Marquez dan Martin startnya bagus, mungkin duelnya akan sampai akhir menyulitkan seorang Maverick Vinales. Jadi sempat Benar. masih ragu dengan Maverick Vinales hasilnya Mm, nanti mm. di saat balapan. Jadi aku pikir bisa jadi nggak nih dia bikin rekor karena Ya, karena ada satu statistik yang agak jelek yang tidak mendukung nih ke Maverick Vinales. Dia pole position, sementara ah, peraih pole position di MotoGP Qatar dan Portugal itu otomatis di main race nggak menang, Jeng. Nah makanya saya sempat ragu dia ini bisa bisa mecahin mitos apa dia ngikutin mitos nih. Jadi agak ragu, makanya kemarin tuh saya yakin tuh justru di Sheriff of Potas yang akan ngobrak-ngabrik di main sama, race. Karena dia kemarin tuh sama. Aku juga iya, gitu. kemarin tuh dia Hmm, dia di Q1 di free practice 2 tuh sebenarnya bisa. Di Q2 aja kemarin sebenarnya mm-mm. bisa. Cuman dia tahan nggak dipolin istilahnya. Ya, Dia coba untuk bermain istilahnya under under the radar lah biar 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 mm. yang mengamati melihat ya pembalap-pembalap yang kencang. Ternyata kemarin dia ada trouble. Sayang seribu sayang. Sayang banget. Tapi benar sih gitu. Waktu kemarin aku ngelihat juga pas sprint si Maverick Vinales, ya dia bagus banget startnya. Dan Iya. Maverick itu kalau udah di depannya udah nggak ada siapa-siapa, udah pasti menang Udah, lah gitu. betul, Karena dia bagus tuh gitu, put the betul. hammer down langsung sikat Iya, gitu. Nah, makanya kenapa aku, wah, Maverick luar biasa. Minggu. Ntar, kalau yang hari Minggu kita tahan dulu ya. Ya, Ini berhubungan sama hari Minggu. Soalnya ini adalah stereotypical seorang Maverick Vinales yang aku bilang tadi. Ini bagus kalau sendiri gitu. Kita juga pernah bilang gitu, mohon maaf Maverick Vinales. Nah, terus aku ada yang pengen aku tanya juga. Kemarin itu sebelum sprintnya dimulai, Mas Joni, kita lihat ada Christian Gabarini, kru chiefnya Peko iya, Bagnaia, lari-lari bawa fender depan betul. gitu kan. Terus udah gitu Jack Appleyard bilang gitu, reporternya MotoGP.com, dia bilang bahwa iya ini jadi sebenarnya Enea Bastian ini front fendernya diambil dipasang di Peko. Terus udah gitu jadi yang dibawa sama Christian Gabarini akhirnya dipasang ke situ. Tapi menurut aku, yang aku pengen tanya ke Mas Joni itu kenapa front fender sampai nggak ada? Itu gimana ceritanya sih? Kan dia nggak nabrak itu kan lagi sighting lap kan Betul, sebetulnya kan? betul, betul. Jadi kalau kita melihat Nah itu sebenarnya, kenapa sih ceritanya? ya kalau ini sebenarnya kebingungan dari Peko Bagnaia untuk menentukan pilihan Banjeng. Karena kondisinya dari kemarin dia nggak dapet. Oh, Pokoknya ini dengan ya. artinya Terutama dengan grip belakang kan grip sebetulnya belakang, Mas Joni yang problemnya dia di nggak dapet kan? belakang. Makanya Mm-mm. kemudian dia coba untuk istilahnya berinovasi, berkreasi, sampai akhirnya kemarin itu ya mungkin salah satunya agak luput di bagian depannya karena mikirin belakang terus. Sampai Oh, akhirnya benar-benar kejadian kan yang dia oh, mengalami ya, istilahnya spin, startnya jelek, mm-mm, dia akhirnya mm-mm. kececeran dan bahkan sampai dia bilang ini bannya emang ban belakang yang mesti dipikirin. Aku pikir dia akan pilih ban bukan soft di saat balapan. Masih pakai soft juga, Jeng. Malah pilih soft. Iya, Nah, itu kenapa sih dia kemarin kan juga salah satu yang bikin Peko nggak perform dengan baik saat sprint adalah begitu dia start, ini kan ada tuh rekamannya gitu ya berulang-ulang dia kayak motornya kayak jump gitu. Itu masalah iya. di clutch-nya atau Betul. sebenarnya emang pilihan bannya atau memang kombinasi dari dua-duanya sih, Mas Joni? Kombinasi dari dua-duanya, Jeng. Jadi mungkin harapannya Hmm, ya dengan ban yang istilahnya sebenarnya kalau bannya mungkin sepakat itu ya ada sedikit kepercayaan diri untuk istilahnya melepas clutch lebih cepat. Nah kemarin mungkin karena kemudian oke. Okay. spin jadi akhirnya pas melepas clutch loh agak sedikit godek jadi makanya tidak bisa start dengan sangat baik dan ini pun sebenarnya kejadian Oke. Okay. juga ke Enea Bastianini katanya. Jadi emang saya melihat Oh, problem Ducati tahun ini sebenarnya berawal dari konsesi yang baru ini, Jeng. Di mana tahun lalu kan masih bisa istilahnya si test rider itu melakukan riset yang dilakukan untuk si pembalap utamanya. Sekarang di Ducati itu si pembalap test ridernya pun terbatas untuk bisa latihan hanya di sirkuit-sirkuit, istilahnya harus ikut dengan tes resmi dari Dorna dan MotoGP. Ini agak menyulitkan. Kalau kemarin-kemarin kan ya Peko ada input oh begini kurang-kurangnya dikasih ke Mikel Piro ngembangin di Miguel istilahnya ya, ya Piro. di Mugello atau di mana. Nah, kalau sekarang enggak karena Oke. Okay. aturan konsesi yang baru ini itu sebabnya seorang Gigi Dalinya agak sedikit bersuara keras terkait dengan konsesi baru ini. Ya, kalau Hmm. Yamaha sama Honda oke deh. Lah ini Aprilia sama KTM yang istilahnya kemarin bagus malah dapat konsesi.
Dan ternyata sekarang benar apa yang Mm-mm. ditakutkan lagi Gidalinya, Aprilia mulai menunjukkan tajinya, Jeng. Bener. Nah, makanya jadi emang bener ya yang kita bilang dari awal kemarin musim ini mulai gitu. Jadi saingan berat tuh emang KTM sama Aprilia. KTM Ini bahkan Aprilia. Aprilia ngeri banget. Tapi nanti ini kita bahas ya, Mas Siap. Joni. Kita abis ini ngomongin soal race-nya. Tapi yang pasti hari Sabtu itu menyenangkan banget. Tapi tidak semenyenangkan Fabio Di Gian Antonio yang meleduk mesinnya di Meleduk, saat baru iya. mulai gitu ya. Aduh, sedih banget. Aduh. Oke, jangan kemana-mana. Kita abis ini ngomongin soal race di America's GP. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol tentang race-nya. Race. Sebetulnya sebelum kita ngomongin race hari Minggu nih Mas Joni, ada satu hal yang menarik banget. Pedro Acosta kan memang dari hari Sabtu itu udah fight-nya sama Jorge Martin sama Marc Marquez. Marquez. Terus dia ditanya, gimana? Kan akhirnya kamu nggak podium nih gitu kan. Iya. Kalau aku itu memang harus mengakui bahwa Marc Marquez dan Jorge Martin jauh lebih pinter daripada aku. Iya. Tapi aku catet loh, dan aku Iya. kira-kira mesti ngapain, aku udah tahu. Wah, itu Betul. sih aku menurut aku ya, anak 19 tahun ini yang bisa dibilang dia agak lain, tuh ya ini. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, hari Minggu yang luar biasa adalah lagi-lagi Maverick Vinales. Tadi kita bilang, ya kan, Maverick Vinales itu stereotipnya adalah kalau di depannya nggak ada orang, di depannya Iya. nggak ada rider lain, cakep deh Iya. udah. Dia udah dapetin ritme tuh, cakep banget. Jangan aja kalau startnya jelek, di depan udah banyak orang, terus dia udah bingung, udah pasti ya udahlah, deh kelar. Nah kemarin juga pas aku nonton nih, kemarin tadi pagi, Tadi aku pas pagi. nonton juga, ya ya udah pole 11 ya, aku udah gitu Betul. kan, Betul. ya Maverick udah deh nih gitu. eh udah nggak akan bisa. Menurut aku Mas Joni, ternyata dari 11 dia bisa comeback, bisa langsung menang. Apa yang menurut Mas Joni berbeda dari seorang Maverick Vinales? Karena dia tuh udah kacau banget ritmenya dan itu berbeda banget loh. Gak mungkin ini sisi Mark Marquez, sisi Maverick Vinales Maverick Vinales. yang terakhir dia tuh bagus-bagusnya 2017 ya sebenarnya. 2017 awal-awal, Jeng. Iya. Yang kita sempat Ya ngarepin, kan awal-awal. Marc Marquez yang ngelawan Maverick Vinales, ini nggak Iya. kejadian. Ah, tapi apa yang Mas Joni lihat sih dari perbedaan Maverick Vinales yang pole, terus kemarin tuh startnya banyak banget dramanya kan di corner pertama. Terus dia langsung mundur ke 11 loh. Tapi Betul. dia dengan sabar, dia bisa overtake semuanya gitu. Apa Betul. yang lihat yang beda sih dari Maverick menurut Mas Joni? Dia memang punya race pace yang bagus, itu pertama. Kedua, Mm-mm. dia memilih Mm-mm. pilihan ban medium-medium yang disebut oleh Oke. Direktur Motorsport di selangnya Pierre Tramaso sendiri mengatakan bahwa kemarin itu sebenarnya yang terbaik adalah medium-medium ketimbang medium soft. Karena kemarin itu Oh, suhu oke. lebih tinggi daripada sprint race dan tidak ada angin. Itu sebabnya kemarin itu pembalap pada bubar tuh, Jeng. Bahkan Peko Bagnaia cuma 6 lap katanya udah kehilangan grip. Kemudian ya Ya. lebih parah lagi Jack Miller yang juga pakai medium soft. Dan yang paling cantik sebenarnya memakai medium soft itu adalah Enea Bastianini. Nah, tapi kemudian kita Mm-mm. melihat adalah yang kenceng-kenceng medium-medium ini udah di depan semua tuh. Maverick Vinales, kemudian Pedro Acosta. Nah, Pedro Acosta kemarin tuh agak sedikit mulai kedodoran karena dia harus berduel alot dengan Marc Marquez, dengan Martin, sehingga pada saat dia Martin. punya kesempatan untuk mengejar Maverick Vinales, udah nggak ada, Jeng. Jadi saya melihat kemarin tuh, saya juga sempat kaget, Jeng, sama. Ini mah kejadian nih, yang pole position di 3 ronde nih nggak akan menang. Tapi pada saat kemudian Maverick Vinales perlahan, dan saya melihat Maverick Vinales kemarin itu tidak memaksakan untuk menyalip, Jeng. Jadi benar-benar coba, dia sadar bahwa pembalap-pembalap depan menggunakan medium soft, kemudian mereka berduel sendiri sehingga ya Mm-mm. manajemen bannya kacau, itu yang dia manfaatkan. Dan bagaimana kita melihat dia Ya. dengan cerdik menteror seorang Jorge Martin sampai akhirnya Jorge Martin pasrah sendiri, langsung dia ngabur dan sampai Yes. akhirnya dia berhasil menang dan itu dia akhirnya sah
dia menjadi pembalap pertama dengan menang di 3 pabrikan berbeda. Kemudian dia menjadi pembalap musim ini yang pertama yang memecahkan mitos bahwa siapa bilang pole position nggak bisa menang. Dia menang. Dan yang paling berikut lagi, yang paling saya terharu adalah kemarin tuh. Wah, bener-bener katanya Iya, Amerika ini emang, Amerika itu negara American impian. Dream. Iya, semua yang saya Ya, impikan semua terwujud di sini, dan dia menang bikin rekor deh semua di sini. Dan semoga saja bukan cuman baik ya seperti yang saya bilang, jangan-jangan ntar Aprilia bagus cuma di bulan April doang. Saya sih harapannya nih ya ntar di Jerez. Jerez kan memang sirkuit yang istilahnya tidak bersahabat dengan Aprilia nih, tapi masih di bulan April iya siapa tahu. betul. Dan harapannya sih dengan kondisi saat ini makin memotivasi Maverick Vinales. Kenapa? Jadi Maverick Vinales ini tidak cuma mematahkan mitos bahwa ya dia pembalap pertama yang menang di 3 pabrikan berbeda, tapi jangan salah loh, Maverick Vinales membuktikan bahwa effort dia untuk istilahnya banyak yang mencibir tuh. Ngapain dia nurunin berat badan sampai 4 kilo? Gua aja kalau umpamanya segitu Mm-mm. bisa kelempar tuh. Marco Bezzecchi sempat mengomentari itu sama Maverick Vinales. Itu dibuktikan bahwa ya kebutuhan untuk mengatasi Aprilia RSGP 2004 adalah memang harus seperti itu, dan itu dilakukan. Dan juga Maverick Vinales mematahkan mitos bahwa pembalap yang sudah punya buntut dua lagi itu udah selesai, ini dia menang. Jadi saya rasa harapannya sih Maverick Vinales ini jadi istilahnya ya titik kebangkitan lah, dan menjadikan bahwa ya Aprilia benar-benar menjadi kandidat juara dunia di MotoGP musim ini, Jeng. Kemarin tuh aku juga langsung inget kan Mas Joni di Sepang dia bilang waktu tes, aduh ini versi 2024 RSGP ini bikin repot deh. Dia sama Betul, Miguel Oliveira kan yang paling betul, nggak cocok sebetulnya. betul. Makanya sampai nurunin berat badan 4 kilo apa segala macam. Terus udah gitu dia bilang emang aku nggak ngerti motor ini susah banget gitu. Tapi akhirnya yang dia lakukan ketika ditanya, jadi apa nih? Udah ketemu apa nih? Kok akhirnya bisa kompetitif banget? Nah, dia bilang sebenarnya cuma masalah weight distribution aja, itu aja yang aku cari Betul. gitu. Aku sama mekanik aku tuh cari gimana caranya supaya bener-bener balance motornya. Udah itu doang sebenarnya. Dan di luar itu nggak ada yang dia kerjakan yang terlalu istimewa juga sih. Padahal sebetulnya ada satu fakta yang menarik juga. Maverick Vinales ini sebetulnya dengan mekaniknya sempat deg-degan ya katanya Mas Joni Iya, karena punya masalah clutch. itulah. Nah, untung jadi semua tuh kalau misal kalian nonton ini semua tuh satu box udah pada Malah aduh diem, jangan sampai makanya kejadian, aku jangan sampai juga sempat kejadian gitu komentarin, karena tegang. buset tinggal 2 lap Iya, aja gue rasa nggak bukannya. ada apa-apa deh. Iya, bukan tinggal 2 lap aja masih kayak begini. Tegang. Kalau umpamanya misalkan Maverick Vinales lihat, lu kayak gak percaya banget sih emang gue, kan kayak begitu kesannya gitu loh. Kesannya, padahal memang ternyata setelah race dia bilang bahwa sebenarnya tuh kita emang punya masalah clutch dan itu kita udah deg-degan banget jangan sampai ada masalah lagi gitu. Jadi mereka tahu dan saking mereka ketakutan, mekaniknya juga bilang, yaudah deh jangan diapa-apain deh gitu. Iya, Karena waktu di Portimao kemarin kan diapa-apain tuh, udah ada modifikasinya sebelum race. ya Akhirnya malah gearboxnya jadi meledup kelar kan. Nah, gitu loh. benar. Nah, makanya ini saking mereka udah deh, pokoknya kayaknya nggak usah dicari macem-macem, biarin aja gitu. Jadi mereka juga setengah berharap emang gak ada kejadian apa-apa yang alhamdulillah akhirnya jadi sapu bersih ya. Maverick Vinales pole position, sprint menang, terus udah Memang gitu dia juga race menang dan betul. dia mencatatkan sejarah menjadi rider pertama. Pertama, Ini nggak banyak loh rider, betul. ini baru Maverick doang Iya, yang bisa menang di era MotoGP dengan 3 pabrikan pabrikan berbeda, berbeda. Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Aprilia, Mantap kan? Nah, yang menarik juga Mas Joni adalah kalau kita ngomongin soal RSGP sama Ducati GP24 yang aku aja mikirnya gila nih Peko Bagnaia tahun ini ngeri banget nih gitu, tapi iya, ternyata mereka punya chatter issue betul, dan itu kelihatan banget di beberapa terutama di sektor satu kemarin betul. di Circuit of the Americas. Nah, kalau misalnya Pak Dokru ngelihat sektor satu itu adalah sektor di mana rider itu benar-benar ya Oh, kanan, iya, kiri gitu. Itu iya sektor betul. yang paling capek sebetulnya. Karena change of direction-nya banyak banget. Biasanya Mark Marquez itu emang handal banget pas pakai Honda karena emang Iya, cocok dengan sirkuit yang stop and go seperti Circuit of the betul, Americas. betul. Tapi kemarin kalau kita lihat Mark Marquez dia masih kelihatan wagu kalau bahasa Jawanya kayak gimana sih kagok sih ya Iya, kan iya, gitu. iya, Jadi beloknya tuh aneh. Ducati pun yang GP24 juga nggak seamless betul. kayak Aprilia. Nah, Mm, pokoknya setiap cornering aku tuh yang aku lihat adalah Aprilia. Nggak tahu ini pengamatan aku bener atau enggak, aku pengen tanya ke Mas Joni. Kalau kita lihat dari cornering antara Ducati dan Aprilia kalau dibandingin,
Maverick Vinales itu bener-bener smooth banget, nggak ada chatternya dan bener-bener agility-nya bagus Ya, banget ya nggak sih Mas Joni? Sementara Ducati tuh betul. nggak se-smooth itu loh. Betul, Jeng. Itu yang menjadi istilahnya kuncian buat Maverick Vinales, bahkan Mm-mm. dia ya terbukti bisa menjadi pecahkan waktu tercepat lap Yes. dari Ducati. Mm-mm. Dan sementara Mm-mm. Ducati itu kemarin, Mm-mm. ya makanya saya tuh bingung pada saat Peko bilang masalahnya di ban belakang. Kan kemarin dia pilih soft kan di Ya. saat sprint race. Mm-mm. Lah pada Mm-mm. saat dia main race, saya sampai bingung. Loh katanya masalah, kok masih pakai soft juga? Oh mungkin udah diatasi. Aku pikir Iya. seperti itu. Ternyata bener. Baru 6 lap kelar. Artinya, seandainya mungkin, aku Mm-mm. nggak ngerti sih, cuman kemarin tuh Peko, bukan Peko, Pedro Acosta bilang, sebenarnya medium pun tidak bukan berarti pilihan yang tepat. Itu pun masalah. Cuman kita bagaimana mengaturnya dan Hmm. istilahnya positive thinkingnya bannya lebih keras komponya dibanding soft. Jadi bisa lebih lama Benar. pemakaiannya. Nah, ini yang menjadi problem bahwa ternyata terungkap Ducati itu masalahnya chatter di saat cornering yang ini akan menyulitkan. Makanya Yes, kemarin betul. di Mm-mm. saat Peko disalip oleh Enea Bastianini, karena Bastianini kemarin memang dia bener, ya saya akuin, dia tuh titisannya Andrea Dovizioso, jadi bisa menjaga tingkat keausan ban sampai terakhir. Iya. Itu kemarin diambil dari dalam, Jeng. Nah, Peko Bagnaia itu Iya, harusnya iya, iya, tidak iya, berani iya. ke Apek. Mm-mm. Kalau pemainnya mungkin agak rebah, dia Iya, bisa aja crash ataupun DNF. Dan jatuh. akhirnya dia Iya, serahkan, benar. dikasih aja ke Enea Bastianini. Jadi saya rasa masih Iya. ada PR buat Ducati, terutama Peko Bagnaia. Dan satu hal lagi ya, kalau kita balik ke rekor, Peko Bagnaia ini emang agak bau nih di 3 ronde awal nih. Tapi giliran Eropa, biasanya dia akan kespleng gitu. Ya harapannya seperti itu, Iya, Jeng. iya, 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 benar, benar, benar. Emang udahlah tenang aja gitu ya. Peko bilang gitu kan, udahlah emang ini nggak agak ciong dia gitu ya sama Qatar, ya kan? Qatar Qatar, ada aja terus sialnya gitu ya. uh, Circuit of the Americas juga ada aja sialnya gitu. betul. Udah leading jauh gitu, bisa aja gitu tahun lalu kan gitu. Dia DNF. Nah, Mark Marquez, ini juga banyak yang nanya, Iya, ini kenapa sih? Karena juga pas dia crash, itu juga agak aneh gitu ya. betul, betul. Pedro Acosta bilang, dia sebenarnya dia udah bilang, ya sebenarnya front brake-nya tidak berfungsi dengan Tidak, baik. Ada betul. masalah di situ. Iya, Tapi Pedro Acosta juga bilang, tapi di deket dia jatuh, di deket dia crash, itu kayak ada wet patches juga tuh. Mungkin yang tadi Mas Johnny bilang, minyak, masih ada bagian-bagian yang lembab, betul. ada minyaknya Iya, juga. iya, Nah, jadi sebetulnya ini paduan antara keduanya ya Mas Johnny ya, kenapa Mark Marquez yang sempat leading, betul. tapi akhirnya dia crash. Jadi kemarin tuh Hmm. kalau saya melihat, ini yang kalau kita lihat juga, Mark Marquez itu kemarin racing line-nya tuh agak-agak sedikit ke tengah gitu loh, Jeng. Iya, Yang iya sebenarnya betul, betul. mungkin dia setelah berduel dengan Pedro Acosta yang istilahnya jual beli jual beli jual beli sampai Pedro Acosta coba kiri coba kanan dalam luar terus terus. Nah pada saat masuk tikungan 11 itu dia pikir mungkin Pedro Acosta akan coba mengambil di sisi dalam, makanya dia coba di tengah istilahnya untuk Iya, mendefense line-nya. Ternyata Pedro Acosta tidak melakukan hal itu, tetap di posisi istilahnya racing line yang benar. Nah di Marc luar. Marquez Iya, di iya, iya. tengah. Kemudian dia kan emang masalah karena di saat pengereman depan tuh Mm-mm, emang agak sedikit mm-mm. bergetar. Nah, Nggak responsif ini kan? Iya, iya benar. betul, ini yang akhirnya kemudian menimpa masalah buat Marc Marquez sehingga harus DNF di tikungan 11 seperti kejadian Ah, 2019 ya. benar. Nah, Pedro Acosta ini juga melanjutkan catatan yang dia lakukan kemarin waktu di sprint ya. Ternyata dia benar ya membuktikan bahwa aku udah tahu caranya Betul, gimana. Karena satu hal sebetulnya bukan masalah dia bisa overtake siapa, tapi yang aku perhatiin adalah cara dia melakukan overtake. Mas Joni kan udah sering banget nih ngeliatin rider-rider MotoGP ya, mulai ya. dari zamannya Mick Doohan mungkin sampai ke Pedro Acosta gitu ya. Nah, kalau menurut pengamatan aku nggak sehandal Mas Joni nih gitu. Tapi aku tuh kemarin ngelihat Pedro Acosta ini memang bukan hanya selalu ngambil dari sisi dalam kalau Iya, overtake. Luar kadang-kadang dia juga, tapi betul. mau di sisi manapun dia ngambil, dia itu sangat rapih, dia Ya, sangat clean, betul. nggak pernah membahayakan rider yang lain. Jadi dia Betul. tuh selalu coba, kayaknya jangan deh, udah mundur dulu gitu kan. Nah, jadi dia selalu ngitung jangan sampai move-nya dia itu membahayakan Mau atau ngapain? bikin race-nya rider Iya, lain itu jadi terkompromi gitu ya, jadi betul. berantakan. Nah, Betul. Mas Joni ngeliatnya seperti itu juga nggak? Ada touch yang berbeda gitu untuk overtake dari Pedro Acosta. Inilah yang saya melihat stardom dari Pedro Acosta itu ada, Jeng. Bahkan ya kalau pamannya mungkin fanatika MotoGP melihat pasti akan menganggap fan apa ya, pembalap idola Pedro Acosta itu pasti generasi-generasi 90-an lah.
Valentino Rossi atau siapa. Ini enggak. Mm-mm. Kevin Swan. Dan Kevin Swan ini kalau pamannya lihat gaya balapnya, itu begitu Jeng. Artinya pamannya dia coba mau menteror lawannya itu tidak istilahnya paksa masuk kemudian membuang tiba-tiba nongol. Ada gua si pembalapnya kaget nih pembalap lawannya. Enggak, tapi Iya, diteror. iya, 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 iya. Cuman ditunjukin ujungnya Ditekan dulu. aja, ditekan. Iya. Nah, Iya, ini iya, yang iya. kayaknya ya Pedro Acosta sampai bilang, ya saya idolanya Kevin Swan dan saya melihat Mm-mm. videonya dari ayah saya dan saya ya senang banget dengan gaya Kevin Swan yang seperti ini dan itu yang sepertinya mengilhami dan juga patut diapresiasi. Dia Iya. akan melakukan dengan cara yang istilahnya yang ngeselin sih, caranya bersih, tidak bikin orang kaget, cuman itu istilahnya mangkal banget buat tim pembalapnya. Ini berkali-kali dan bahkan Iya, 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 ya iya, Mark iya, iya. Marquez pun kemarin sebenarnya agak sedikit terdistraksi gitu dengan kondisi kemarin. Aku salah lagi makanya dia lawan. Cuman ya akhirnya Mark Marquez harus melakukan kesalahan sendiri yang sebenarnya ini yang kadang-kadang dilakukan oleh pembalap-pembalap rival gitu. Ya kalau Iya, kita nggak benar-benar. bisa nyalip, ya biarkan si pembalap rivalnya itu melakukan kesalahan sendiri. Dan ini yang Iya, benar. sepertinya Pedro Acosta sudah milikin nih. Makanya saya sempat berharap dan kemarin itu sebenarnya pengen dia menang di eh, Amerikas GP sekaligus kan Iya. mengalahkan rekornya Mark Marquez sebagai pemenang paling muda dan ini masih belum juga walaupun akhirnya dia tetap termasuk rekor bikin pembalap termuda yang meraih podium secara back to back gitu Jang. Iya, masih 19 tahun, 225 hari Iya umurnya. Jeng. Tuh. Iya kan? Heeh. Nah, terus yang paling menarik juga adalah sebetulnya aku juga senang sih ngeliat Enea Bastian ini kemarin bisa akhirnya ada di podium Iya. karena ya ini juga well deserved juga dia mengalami masa yang sangat sulit gitu ya tahun lalu ya Mas Joni. Nah, jadi ini adalah podiumnya Batman kembali hadir dengan Batman topeng pertama Batman iya. sampai semua pertama kali launchingnya di Mandalika loh ini Iya kita di bangga juga Lombok ya akhirnya ke bener. bawah sampai ke Amerika benar. Betul. Nah ini adalah klasemennya jadi setelah race di Amerika GP Jorge Martin nggak cuma Masih 24 jam leadingnya masih leading sampai sekarang betul. 80. Enea Bastian ini ada di posisi kedua, Kedua Maverick Vinales ada di posisi ketiga, Pedro Pedro Acosta 4. di posisi keempat, gila. Betul. Rico Bagnaia 5, ada Brad Binder, Alexis Spargaro, Marc Marquez posisi ke-8, Fabio Di Gianantonio dan juga ada Jack Miller. Itu adalah top 10-nya. Nah, Mas Joni, sebelum kita udahan, best moment dulu silakan Mas Joni. Aku punya ada 3 sih yang menarik Iya. perhatian aku. Tapi Mas Joni yang mana? Banyak banget Jeng. Aku sih Banyak ya banget ya. Satu ya apa? aku ya istilahnya yang Maverick Vinales pecahin rekor Jeng. Iya Artinya sih. dia Iya sih. aku sempat pikir wah Martin nih pasti nih. Ternyata Maverick Vinales buktikan bahwa dia mampu cepat 2 detik. Iya sih. Tio. Mm-mm. Dan aku juga sangat ini sih pas interviewnya dia sama Dazen Aduh. Espanya, jadi dia nangis kan gitu. Dan sebetulnya kalau kita mengikuti karirnya seorang Maverick Vinales itu, ini bukan gara-gara FOMO dia menang gitu ya, tapi kalau kita ngikutin karirnya dia dari Yamaha gitu deh, kita inget di Asen dia tuh saking frustrasinya sama Iya, Yamaha, betul. dia sampai dibilang mensabotase gitu Iya, ya M1. Terus keluar cerai lah dia dari Yamaha, terus kita juga semua mikirnya wah kelar nih karirnya, kelar. mau kemana dia, ya Betul, kan? betul, Selesai nih karirnya dia sama MotoGP, Yamaha digituin, Yamaha juga marah kan. betul. Sampai akhirnya dia diselamatkan dalam tanda kutip sama Alexis Spargaro dan Iya, Aprilia. Dan Aprilia ini hebatnya adalah mereka percaya banget sama sama. potensinya seorang Maverick Iya, Vinales. iya, Dan setuju. aja nggak sabar ngeliat Maverick Vinales ya gitu. Padahal kita Betul. nggak bayarin dia apa-apa gitu, komentar doang. Kadang kita juga dulu kenapa sih ini Maverick Vinales gitu ya, tapi Aprilia tetap yakin Yakin. yakin 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 sampai akhirnya dibayar kontan di Circuit of the Americas kemarin. Dan dia terharu banget ya Mas Joni, dia nangis gitu kan, dia bilang nih ini benar-benar history banget. Dan Iya, dia bilang berkali-kali harus berterima kasih sama Alexis Spargaro yang mengembangkan RSGP, betul. ngasih kesempatan, termasuk juga Aprilia. Nah di situ aku ngelihat ya itu ya, jadi rider MotoGP itu sulit Iya, sulit banget gitu betul. karena eh, paduan bukan hanya soal skill tapi juga masalah rezeki ya nggak sih Mas Joni? Rezeki, betul, betul. Hoki-hokian iya Betul, kan, betul. masalah rezeki ya dong. Nah terus kalau aku pilihannya satu lagi adalah gambar ini. Oh Jadi iya, kru chief tuh kan kadang enak gitu ya, cuma betul. Duduk duduk-duduk doang. terima riders di brief Iya, nyatet ya gimana ya, coba itu tolong
bagian suspensi, ya coba Betul, tolong betul. ini bagian whole shot segala macam nyuruh-nyuruh gitu ya. Ternyata kemarin nggak ada lari Iya. sprint. Ya ampun itu itu luar biasa sih buat aku. Terus kalau Mas Joni apa lagi best momennya? Semuanya apa lagi ya? Banyak. Ada opening tim mungkin ala-ala Cowboy? Ah, itu bisa dari, ya saya sih harapinnya ntar pas di Indonesia ya dangdut atau enggak ya Pantura Jeng itu timnya keren Iya tuh. dong. Entar, Ini Jeng, saya entar, sih ya yang nanti paling aku itu bisa adalah apa? Franco Morbidelli lolos untuk pertama kalinya ke Q2 meskipun di balapnya itu masalah fisik kayaknya karena bener-bener banyak changing direction dan juga Ah, double lap capek. sehingga kecapean Ya. dia. Capek, capek. Emang sih itu Circuit of the Americas tuh bener-bener kalau dibilang Jakarta itu keras, Amerika lebih keras, Bung. Circuit Americas, Circuit of the Americas ya. Karena emang capek banget. Nah, terus aku apa ya? Udah sih udah ada 3 gitu ya. Kalau misal kalian mau lihat di YouTube juga ada, nanti aku kasih linknya juga tuh Cowboy opening timnya MotoGP kayak apa, Amerika banget deh. Terus jangan lupa ada next race. Nah, ini tanggal 26 sampai 28 April di Jerez. Nah, ini yang udah pernah Mas Joni bilang juga di sini akan menjadi penentuan. Betul. Jadi 3 seri pembuka ini Pembuka. sebetulnya belum bisa menggambarkan apa-apa. Iya, Meskipun kita udah tahu ya, wah ini konsisten, ini udah mulai menunjukkan betul. performa yang luar biasa. Tapi sebenarnya penentuannya adalah nanti di Jerez, Beres. karena ini adalah sirkuit yang beda banget sama Bener. um, Lusail, beda banget sama Portimao, beda banget sama Circuit of the Americas yang semuanya kencang-kencang. Sementara di Jerez ini yang harus tone Cool down. down. Sirkuitnya technical, Iya, susah untuk overtake di sini. Nah, betul. terus ada kejutan juga dari geng KTM, Iya, ada Dani Pedrosa yang betul. akan wildcard Wildcard di di Jerez. RS Benar, Paul Espargaro juga ya di di Mugello. Mugello. Iya. Benar. Nah, itu KTM memanfaatkan banget nih kesempatan buat wildcard. Sementara Michele Piro Iya, gabut deh. gabut dia Aku. kasihan, betul, betul, betul. Aduh, sedih banget. Oke, kalau gitu Mas Joni, terima kasih banyak atas Sama-sama, Jen. waktunya. Kita Sama-sama. ketemu lagi. Janji deh, abis Heres kita ketemunya di studio ya. Jadi, Siap. soalnya kangen Mas Joni juga pengen ketemu aku gitu kan. Aku belum ngasih hadiah lebaran juga nih buat Mas Joni. Iya, Jangan lupa buat Pedo Crew untuk like dan juga subscribe. Dan juga subscribe. silakan dibongkar-bongkar episode-episode yang lainnya. Ayo tambahkan supaya kita bisa segera mencapai 100.000 subscriber. Amin, Karena amin, masih amin. ada hadiah t-shirt Peko Banyaya official. Dan kayaknya aku mau kasih aja deh Mas Joni, tanda Uh, tangannya Fabio Quartararo sama Oke. Franco Morbidelli tuh yang sudah aku bingkai di Bingkai. kanvas gitu. Kalau misalnya kalian mau gitu ya. Nah, jadi kita akan ketemu lagi minggu depan di Paddock Talk. Sampai ketemu. Bye. Muah. Dadah. Siap.